Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan penilaian acuan patokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifah Fatmatus Aulia, NPM 1918 720 30 50. Saya Cynthia Alifah, NPM 1918 720 30 56. Nama saya Sela Indah Setiawati, NPM 1918 720 30 60. Saya Cindy Rodatul Uma, NPM 1918 720 3063. Pengertian penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Patokan yang digunakan untuk penilaian acuan patokan. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Yang kedua, daya dukung. Dan yang ketiga, karakteristik peserta didik atau intake. Tujuan dari penilaian acuan patokan. Tujuan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi yang sudah ditetapkan dan untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas belajar siswa karena peserta didik harus mencapai standar atau kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari belajar peserta didik juga dapat diketahui seberapa besar pencapaiannya dalam belajar. Adapun rumus untuk mengolah nilai menggunakan PAP atau patokan acuan penilaian sebagai berikut. Rentengan sama dengan skor real dibagi skor maksimal ideal dikali 100. Selanjutnya, alasan PAP digunakan untuk menentukan nilai akhir. Yang pertama, dengan PAP itu dapat diketahui hasil belajar yang sebenarnya, oleh karena normanya adalah norma ideal. Kedua, dengan PAP itu tidak diperlukan perhitungan-perhitungan statistik, sehingga memudahkan pengajar atau guru-guru yang tidak menguasai metode-metode statistik. Yang ketiga, dengan PAP hanya ada satu makna bagi satu nilai yang sama, oleh karena normanya tidak bersifat nisbi. Kelebihan dari penilaian acuan patokan. 1. Dapat membantu guru merancang program remedi. 2. Penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan atau rubrik atau skema penilaian. 3. Penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. 4. Nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Kekurangan dari penilaian acuan patokan. 1. Siswa yang memiliki nilai tinggi seolah mencerminkan prestasinya. Pada kenyataannya, untuk dikatakan menguasai atau tidaknya peserta didik terhadap materi, tidak hanya ditentukan dari nilai yang berdasarkan KKM saja, melainkan juga dari faktor yang lainnya. Yang kedua, penetapan standar atau patokan nilai pada PAP di masing-masing satuan pendidikan berbeda-beda. 3. Sukarnya menetapkan standar nilai patokan
hampir tidak pernah dapat ditetapkan patokan yang benar-benar tuntas. Yang keempat, gambaran tingkat kemampuan siswa tidak sesuai dengan kenyataan.